9 pengasuh utama Pondok Pesantren Besar di Jawa Timur bersama Kiai dan Habaib berkumpul di Pondok Pesantren Al-Fatimah, Bojonegoro, Jawa Timur, pada Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2023. Disampaikan pengasuh Pondok Al-Fatimah Kiai Haji Tamam Syaifuddin. Pertemuan para kiai dan habaib yang juga dikenal sebagai Poros Kiai 9 Jawa Timur ini digelar dalam rangka ikhtiar spiritual untuk kebaikan bangsa dan negara menjelang pesta demokrasi yaitu Pilpres 2024. Yang paling utama dalam kegiatan ini adalah doa bersama para kiai dan habaib untuk bangsa dan negara Indonesia, kata Kiai Tamam. Kawan-kawan yang pasti kita Gus-gus, kiai-kiai, santri-santri, ada santri milenial yang pasti ingin bertujuan doa dan doa agar Mbak Yeni Wahid menjadi cawapres 2024 dan kami semuanya yang hadir di sini dengan secara hati yang paling tulus karena itu bahagia ketika Mbak Yeni selalu disebut-sebut di media. Akhirnya kami tergerak duduk bersama mengadakan yang semacam multako kiai dan gus-gus untuk doa dan berpikir agar para elit-elit politik ini terketuk hatinya di tahun 2024 agar Mbak Yeni bisa menjadi wapres Republik Indonesia. Maksudnya siapa? Kalau yang kita lihat semuanya kan bisa melihat di media-media bahwasanya yang terakhir-terakhir ini kan media menyudut pada siapa terakhir Mbak Yeni ini langsung datang sama Bu Sinta, langsung masuk ke kediaman yang terakhir kali ketemu siapa. Mungkin para media sudah tahu siapa yang terakhir ini di silaturahmi. Itu harapan para kiai dan para gus-gus. Ya beritanya udah tersebar lah, tahu semuanya. Tugas kita ini para kiai itu tidak lain. Kita itu ingin mengetuk pintu langit agar bisa merubah hati-hati para politisi ini dapat hidayah oleh Allah. Seperti apa sih harapannya, Gus? Ya Allah, terima kasih sekali buat kawan-kawan dan media yang pasti kita gus-gus, kiai-kiai, santri-santri, ada santri milenial ini juga yang pasti ingin bertujuan doa dan pikir ini agar Mbak Yeni Wahid ini menjadi cawapres 2024 dan kami semuanya yang hadir di sini dengan secara hati yang paling tulus karena ikut bahagia ketika Mbak Yeni selalu disebut-sebut di media. Akhirnya kami tergerak duduk bersama mengadakan yang semacam multako kiai dan gus-gus untuk doa dan berpikir agar para elit-elit politik ini terketuk hatinya di tahun 2024 agar Mbak Yeni bisa menjadi wapres Republik Indonesia. Terus kira-kira akan dipasangkan dengan siapa nanti? Kalau yang kita lihat semuanya kan bisa melihat di media-media bahwasannya yang terakhir-terakhir ini kan media menyudut kepada siapa terakhir Mbak Yeni ini langsung datang sama Bu Sinta, langsung masuk ke kediaman yang terakhir kali ketemu siapa. Mungkin para media udah tahu lah siapa yang terakhir ini di silaturahmi Mbak Yeni. Itu harapan para kiai dan para gus-gus. Ya beritanya udah tersebar lah, tahu semuanya mungkin. Terus setelah kegiatan ini nanti untuk memastikan Mbak Yeni bisa dapat tiket dari salah satu cawapres, apa yang akan dilakukan? Tugas kita ini para gus, para kiai itu tidak lain. Kita itu ingin mengetuk pintu langit agar bisa merubah hati-hati para politisi ini dapat hidayah oleh Allah. Kita itu tidak melihat sosok Mbak Yeni. Selain itu, kata dia, melalui doa bersama ini, para kiai dan habaib juga bermunajat agar ada keturunan pendiri Nuh Hashim Asy'ari, yakni Zanuba Arifah Cafsoh atau Mbak Yeni Wahid yang merupakan putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kata Kiai Tamam, inisiatif kegiatan doa bersama ini memang berasal dari munculnya pemberitaan media yang belakangan ini banyak menyebut nama Yeni Wahid sebagai cawapres potensial di 2024. Untuk itu, sambungnya, Poros 9 Kiai kemudian berkumpul untuk mendoakan kesehatan Yeni sampai bisa tercapai menjadi cawapres nantinya. Mbak Yeni Wahid adalah figur sosok tokoh nasional, mewakili warga Nahdliyin, mewakili para perempuan Indonesia yang konsisten memperjuangkan keadilan dan perdamaian, katanya.
Karena itu, kami menggelar doa bersama agar Mbak Yeni Wahid bisa dikabulkan hajatnya berjuang di jalur politik di Pilpres 2024 nanti, pungkasnya. Kita itu tidak melihat sosok Mbak Yeni, tapi di situ kita melihat pertama tadi yang saya sampaikan sebagai Sohibul Bait di muka, saya bilang ketika melihat Mbak Yeni saya hanya melihat saja, tapi begitu melihat Kiai Haji Abdurrahman Wahid langsung saya tertunduk. Karena apa? Beliau bapak bangsa. Di situ ada Mbak Yeni, ada sosok-sosok yang ideologinya sama dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Begitu lihat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kami langsung tertunduk semuanya. Gus-gus yang pada waktu itu berkumpul. Karena apa? Beliau mbah kita, guru kritik kita yang mulia dulu itu adalah sanatnya langsung tertuju kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mungkin begitu. Siap. Banyak tadi yang sudah saya sebut, ada cucunya Yai Hamid, ada cucunya Yai Mustafa, itu beliau adalah salah satu pengarang kitab yang ada di tanah Jawa ini dikaji oleh para santri. Banyak ya, ada Gus Daniel ini, ada Mbak milenial santri-santri neng-neng ini yang luar biasa. Ini ada Gus Daniel, ada Gus Habib dari mana. Insya Allah mohon doanya. Yang pasti kita terus bergerak untuk mengetuk pintu langit, tidak sampai pintu langit yang pertama. Ini ada pintu langit ketujuh. Kita terus mengetuk dan kegiatan ini terus berlangsung sampai nanti puncaknya tidak tahu. Apakah nanti kiai-kiai kumpul atau bagaimana tidak tahu, yang lebih kubro lagi, multaqo kubro mungkin seperti itu. Terus nanti ada pembicaraan dengan Mbak Yeni langsung atau bagaimana? Kita tidak ada ke situ. Yang pasti kita ini karena terketuk hati, kita melihat sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita hanya mendoakan saja. Apa yang terjadi, Allah yang menentukan dan para politisi supaya mendapatkan hidayah dan ketukan dari Allah. Terus mendorong Mbak Yeni, apakah respon dari kubu sebelah yang sudah mencalonkan Caimin? Kita tahu ada garis konfliknya juga. Kalau kita semua yang hadir tidak ada urusan-urusan itu. Yang hadir murni ingin mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya itu saja. Agar Mbak Yeni ini terpilih menjadi wapres di 2024, dipilih oleh para politisi-politisi ini, karena supaya negara ini bisa adil, sejahtera, dan bahagia.